Kodrat wanita menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga? Apakah salah memiliki cita-cita untuk memiliki usaha sendiri? Mampukah wanita berbagi peran sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga dan ibu bekerja merupakan dua peran yang sama-sama mulia. Namun demikian, ada kesenangan tersendiri ketika wanita juga bekerja. Selain mendapatkan penghasilan, dia juga mendapatkan karir yang sesuai dengan cita-citanya. Saat ini saya bersama Ibu Maya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Beliau adalah co-founder and director Executrain of Jakarta. Bu, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk bekerja? Bahkan ini sudah lebih dari 35 tahun ya, Bu? Ya, betul. Lebih dari 35 tahun. Apa yang membuat saya ingin bekerja ya? Yang pertama tentunya saya ingin meningkatkan skill saya. Dulu saya sekolah, saya kuliah di Fakultas Teknik Elektro, dan tentunya kita ingin selain meningkatkan skill, saya juga ingin berorganisasi karena saya senang berorganisasi tentunya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan finansial keluarga tentunya. Ya. Kita nggak tahu bahwa hidup ini di tangan Tuhan. Siapa yang akan dipanggil Tuhan dulu, maka suami saya tentunya, supaya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, stabilitas keuangan keluarga masih tetap terjaga. Nah, ada hal yang penting nih, Anita, saya polisi hari ini. Wanita bekerja sah-sah aja ya, tentunya. Tapi sebaiknya sebelum kita memutuskan, tentunya kita sudah pada saat masa pacaran. Saya bekerja sejak masih pacaran. Kami berkomitmen untuk bekerja dan suami saya mendukung. Itu calon suami saya mendukung. Jadi sebaiknya itu ada dukungan dari pihak calon suami, supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Kalau seorang wanita yang menggebu-gebu ingin berkarir, ingin bekerja, tapi sementara calon suaminya tidak setuju, kurang setuju, inginnya jadi ibu rumah tangga 100%, tentunya itu akan membawa masalah di kemudian hari jika tidak ada kesepakatan bersama. Ini sedikit pesan untuk adik-adik yang belum bekerja atau belum berumah tangga. Meski berdasarkan riset menunjukkan bahwa peran wanita dalam berkarir sangat menguntungkan bagi perusahaan, tapi yang terjadi adalah wanita dalam berkarir banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Tantangan apa saja yang menjajah wanita dalam bekerja? Di sini saya merangkum ada 5 hal yang menjadi tantangan bagi wanita bekerja, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu, sulit memberi keputusan, kemudian kedekatan dengan anak menjadi berkurang, dan bahkan banyak sekali wanita bekerja yang stres dalam menjalani perannya, dan bahkan rendahnya dukungan dari keluarga dan asisten rumah tangga itu menjadi momok besar bagi wanita dan ibu yang bekerja. Memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan passion atau minat adalah cita-cita semua orang. Anda bisa bekerja dengan penuh semangat sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Tentunya Anda harus pahami diri dulu supaya Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat untuk Anda. Anda harus tahu apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekuatanmu, bahkan Anda harus pahami apa yang ingin Anda capai selama Anda bekerja. Bu Maya, coba dong ceritakan bagaimana perjalanan karir Ibu sampai akhirnya Ibu memilih Executrain. Oke. Sebelumnya saya ingin tadi memberikan komen sedikit mengenai Anita, mengenai apa kekuatanmu dan kelemahanmu ya. Boleh. Jadi setiap manusia kan punya kekuatan dan kelemahan. Tadi setuju bahwa di dalam meniti karir kita harus mencari kelemahan dan kekuatannya. Kelemahan itu jangan dipelihara menurut saya ya, bahwa kalau kita punya kelemahan jangan terus, oh emang itu kelemahan saya nggak bisa gitu.
Jadi sebagai manusia kita harus tetap bertumbuh, kelemahan kita harus kita tingkatkan dan tingkatkan. Sementara kelebihan kita juga harus kita pelihara dan kita tingkatkan. Begitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana memulai meniti karir. Seperti saya sudah ceritakan sebelumnya, karena pendidikan saya sebagai sarjana elektro, jadi pekerjaan pertama saya adalah sebagai sistem engineer salah satu perusahaan IT. Kemudian di sana saya 6 tahun, saya banyak belajar bagaimana melakukan pre and post sales support. Setelah itu saya juga sempat untuk menjadi marketing manager dan bahkan di marketing communication. Pada tahun 95 saya mendapat tantangan untuk mengambil executive. Saat itu saya terus terang menolak gitu, karena saya berpikir bahwa training IT Excel gitu, saya sudah pakai Excel gitu, tanpa training saya bisa menggunakan Excel dengan baik. Tapi setelah saya dibombardir dengan segala informasi dan setelah saya pelajari, ternyata sangat menarik. Eksekutif ini memberikan sesuatu yang baru, di mana training Excel atau Office yang lain hanya 1 hari, 1 day. Di mana zaman waktu itu, kalau Anda ingat flashback tahun 95-an, itu kalau kita training komputer itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Eksekutif memberikan konsep yang berbeda, 1 full day, dan di situ sangat efektif bagi peserta maupun bagi trainernya. Setelah 1 hari kita mengikuti pelatihan, the day after kita bisa langsung menggunakan, bisa langsung menunjukkan produktivitas kita bekerja. Setelah punya pengalaman pribadi, sit in di kelas eksekutif yang hanya 1 day itu, saya merasa confident untuk memulai membangun Executive of Jakarta pada awal 1995. Di mana pada saat saya mengikuti 1 hari kelas Excel, saya merasa saya mendapat banyak ilmu yang selama ini tidak pernah saya dapatkan walaupun saya sudah bertahun-tahun menggunakan Excel. Jadi itu adalah mulainya dengan Executive. Kemudian pada saat Executive mulai berjalan, saya dikuatkan lagi dengan testimoni dari beberapa klien kami. Salah satu dari International Bank, dia hadir, dia adalah salah satu direktur eksekutif, ikut pelatihan di tempat kami, ikut kelas public class, coba bayangin. Dan pada saat break dia minta ketemu saya, kita berkenalan, dia cerita bahwa dia mengirim staffnya untuk training PowerPoint di eksekutif. Sebelumnya dia sudah mengirim beberapa staffnya di tempat yang lain dan dia merasa tidak menghasilkan. Tapi kali ini dia merasa wow, hasilnya wow banget. Sehingga dia percaya nggak percaya, sehingga akhirnya dia mengirim dirinya sendiri, merelakan dirinya untuk ikut 1 day kelas di eksekutif. Akhirnya dia bilang, wow Maya, fantastik, dia bilang gitu. Dan itu sangat menguatkan saya. Dan akhirnya si bapak ini dia menjadi word of mouth marketing kami. Dia cerita ke teman-temannya sehingga kami juga banyak mendapatkan klien yang dari bapak ini. Itu salah satu yang menguatkan saya ya. Tidak cuma bapak ini, tentunya banyak bapak dan ibu yang lain yang memberikan testimoni seperti yang pernah saya alami. Ini membuat saya sangat confident. Mendapatkan inspirasi bisa dari mana saja, bahkan dari orang-orang sukses di sekitarmu. Hal ini adalah hal yang lumrah ketika Anda belajar kesuksesan dari orang lain. Sekarang, kita mau tahu nih, siapakah tokoh yang menginspirasi dalam kehidupan Maya? Saya sangat mengagumi seorang tokoh yang bernama Asi Taylor Morton. Dia adalah seorang wanita Afrika yang lahir tahun 1936 ya kalau nggak salah. Dia itu dari keluarga yang sangat miskin. Dia lahir, dia tidak kenal siapa bapaknya karena pada saat itu ibunya diperkosa. Ibunya adalah buruh kerja di perkebunan. Ibunya adalah seorang bisu tuli. Dia sangat miskin. Bahkan Asi juga sempat menjadi buruh perkebunan di ladang kapas. Demikian latar belakang hidupnya. Tapi pada suatu titik balik dia
sadar bahwa dia harus memperjuangkan hidupnya dan dia belajar dan belajar sampai akhirnya dia berhasil, dia mendapat beasiswa. Singkat cerita, pada tahun 1977 dia diangkat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat oleh Presiden Jimmy Carter saat itu. Dia adalah menteri berkulit hitam yang pertama dan wanita yang pertama. Pada saat dia dilantik, pidato dia yang menggegerkan adalah dia berbicara bahwa ibuku disutuli, aku tidak kenal bapakku siapa. Dulu aku adalah pekerja di perkebunan. Waktu itu ya sangat miskin. Dan aku adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat. Wow, standing applause, bagaimana orang begitu mengapresiasi. Jadi pesannya di sini adalah jangan pikir Anda lahir dari mana, dengan latar belakang apa. Yang penting adalah bagaimana Anda memanage diri Anda untuk mencapai sesuatu yang berharga. Because you are the light, you are the pilot of your life. Itu adalah tokoh yang sangat menginspirasi saya. Jadi jangan bilang, oh karena aku miskin aku nggak bisa sekolah, oh karena orang tua aku begini, saya tidak bisa melanjutkan studi saya dan lain-lain, saya tidak bisa berkarir. Tapi banyak, saya rasa nggak cuma ASI, saya rasa banyak tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang latar belakangnya adalah sangat ini. Kalau latar belakangnya sudah anak orang kaya, orang hebat, bagi saya itu tidak menginspirasi. Sudah dari nol, bahkan dari minus, dia bisa menjadi sesuatu. Itu adalah. Bu, saya akan bacakan. Ada pertanyaan yang masuk. Sepertinya ini mewakili dari startup business owner nih, Bu. Bertanya, bagaimana gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan? Tolong cerita dong, Bu. Kasih saran. Karena Ibu sudah memiliki pengalaman membangun bisnis dari nol. Silakan, Bu. Oke, gaya kepemimpinan bermacam-macam ya. Ada orang yang bilang bahwa leadership by example. Salah atau benar? Saya bilang ya benar, tapi bagi saya kurang sreg dengan leadership by example. Untuk berbicara dengan leader, hai leader, kamu harus bisa menjadi contoh ini, yes. Tapi jangan sampai itu bisa menjadi sandungan. Itu yang saya kurang sreg. Sebagai contoh nih, leader itu siapa sih? Orang tua kita, guru agama kita, guru kita di sekolah, dan lain-lain. Salahkah seorang ayah yang perokok melarang, menasihatin anaknya untuk tidak merokok? Kalau si anak menganut pada leader by example, bapak aja ngerokok, masa saya nggak boleh? Contoh kan? Salahkah seorang pencuri yang mengajarkan anaknya untuk tidak mencuri? Jadi leadership by example jangan sampai itu menjadi batu sandungan. Di perkantoran, tidak semua orang itu disiplin, termasuk leader. Salahkah seorang leader yang tidak disiplin? Dia mengharapkan anak buahnya untuk disiplin. Nanti dia bilang, bapak aja begitu, kerjaan belum selesai tinggal pulang. Aku juga begitu dong. Nah, kalau kita menganut itu, kita akan rusak. Kita yang akan dirugikan. Kenapa? Karena you are the pilot of your life. Bukan orang tua Anda, bukan atasan Anda, bukan guru Anda. Anda harus bisa memilah mana yang baik, mana yang harus saya ikutin, mana yang tidak. Leadership style ada bermacam-macam, ada autokratik, demokratik, delegatif, dan lain-lain, banyak macam. Jadi bagi saya pribadi, saya senang dengan dancing leadership. Leadership itu harus menari sesuai dengan situasi, kondisi saat itu, dan kepada karakteristik orang yang sedang kita pimpin. Si A dan si B karakternya berbeda. The way saya memimpin dia juga dengan cara yang berbeda. Di situasi yang berbeda, juga caranya berbeda. Di situasi sedang krisis, dengan di situasi sedang
bisnis lagi booming, tentunya the way kita manage, the way kita leadership style kita harus disesuaikan. Itu kira-kira. Jadi kalau tadi Anita bertanya mengenai startup, sangat situasional. Hendaknya leader itu punya wisdom menerapkan leadership style-nya sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang saya sebutkan dengan dancing leadership. Jangan sampai lagunya Caca kita narinya waltz gitu. Jadi akan kacau beliau, tidak seirama, akhirnya akan berantakan. Saya tambahkan sedikit bahwa leader itu harus agile. Dia harus tangkas, cakap, lincah, gesit, dan yang gak kalah penting peka. Kalau dia gak memiliki ini gimana dia mau menerapkan style mana yang harus saya pakai di situasi dan kondisi dengan karakter anak buah yang seperti ini. Itu penting. Sebagai pertanyaan penutup, Bu, apa yang menjadi prinsip dalam hidup Ibu agar hidup Ibu ini bisa semakin berkualitas? Prinsip saya, salah satunya adalah jangan membenci. Kalau kita membenci seseorang, apapun alasannya, orang itu nyakitin saya, apalagi nggak nyakitin, benci-benci semaunya sendiri, itu yang rugi adalah saya. Misalkan saya benci dengan Anita, saya gemes, saya benci. Anita nggak tahu kan kalau saya benci gitu, tahu juga mau ngapain. Lewat depan saya senyum-senyum, dan benci yang terus menumpuk itu menyebabkan penyakit. Salah satunya tuh kalau nggak salah kanker itu penyebabnya adalah salah satu kebencian, kepahitan yang menumpuk. Ngapain kita benci? Rugi. Yang dirugikan bukan orang yang kita benci, tapi diri kita. Jadi jangan kita benci. Jangan sampai kita benci, karena kita yang rugi. Kalau Anda sudah punya prinsip, Anda percaya bahwa benci merugikan, Anda bisa tidak membenci orang, walaupun Anda disakiti. Kalau Anda nggak tahan, tonjok aja. Udah, dia berasa sakit, tapi jangan benci. Stop. Kalau ditonjok balik ya kita ikut sakit. Itu adalah salah satu prinsip saya. Hidup adalah pilihan, dan membenci adalah sebuah kerugian. Hidup dengan dendam adalah siksaan untuk diri sendiri. Jangan berasumsi, tapi bacalah keadaan, mengasihani orang yang berbuat salah, dan bimbing ia menjadi orang yang lebih baik.